Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Perencanaan akan membahas tentang definisi dan juga ruang lingkup perencanaan. Kami, yaitu kelompok 1, terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ayu Purnami, terus kedua ada Makfira, ada Ahmad Khairan, Kartika Dewi, dan juga Faradita. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perencanaan. Nah, perencanaan sendiri itu merupakan suatu proses keberlanjutan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam memilih berbagai alternatif sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Nah, perencanaan ini bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga memperkuat mekanisme pasar. Lalu, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya adalah unsur-unsur perencanaan. Unsur pokok yang pertama itu ada kebijaksanaan, dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering juga disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah penetapan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, unsur pokok yang kedua adalah adanya kerangka rencana, seringkali disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam rencana ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan ekonomi serta implikasi hubungan tersebut. Unsur pokok yang ketiga adalah perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Seringkali hal ini merupakan bagian dari penelaah kerangka makro rencana. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan strategis dalam usaha pembangunan dan dengan demikian perlu diperkirakan secara seksama. Unsur pokok yang keempat dalam perencanaan pembangunan adalah uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan dengan serasi dan konsisten. Kebijaksanaan pembangunan itu adalah antara lain kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga, serta berbagai kebijaksanaan sektoral lainnya. Unsur pokok yang kelima dari perencanaan pembangunan adalah program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana. Unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan. Salah satu segi penting dalam proses perencanaan adalah pelaksanaannya, dan untuk ini diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan tersebut. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan. Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya, yakni gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan maupun menetapkan visi, misi, dan tujuan sejak awal. Yang kedua, ada identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, memproyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable maupun non-controllable. Selanjutnya yaitu menetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang langkah terakhir yaitu menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan jenis fisik versus ekonomi, kemudian ada perencanaan alokatif versus inovatif, kemudian ada perencanaan tunggal versus jamak, kemudian ada perencanaan tujuan jelas atau tegas dan tujuan laten atau kurang jelas. Next, ada perencanaan indikatif dan imperatif, perencanaan top down dan bottom up, dan perencanaan vertikal dan horizontal. Kemudian yang terakhir ada perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya mengenai tingkat perencanaan. Yang pertama itu ada tingkat perencanaan dan sumber daya, di mana tingkat pemerintah yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Yang kedua itu ada perencanaan tingkat wilayah provinsi. Pemerintah daerah wajib menyusun RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang dengan masa perencanaan 20 tahun dan RPJM yaitu rencana pembangunan jangka menengah dengan masa perencanaan 5 tahun. Di tingkat ini terdapat program tahunan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga itu ada perencanaan tingkat wilayah kabupaten atau kota, di mana perencanaan wilayah untuk tingkat kabupaten atau kota sama seperti pada tingkat provinsi, terdapat RPJM dengan isi serta metode penyusunan yang kurang lebih sama dengan pada tingkat provinsi. Next slide. Yang keempat itu ada perencanaan wilayah tingkat kecamatan, di mana perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan juga sudah dilaksanakan. Biasanya disebut dengan rencana umum tata ruang ibu kota kecamatan atau RUTRIKK. Pelaksanaan dalam penyusunan tata ruang ini yaitu instansi kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan yang bersangkutan. Yang terakhir itu ada perencanaan pada level proyek, di mana perencanaan pada level proyek ini berkaitan dengan suatu proyek tertentu yang dianggap cukup besar. Dikenal apa yang dinamakan site planning, yaitu penentuan tempat berbagai kegiatan yang tercakup dalam proyek tersebut. Perencanaan ini bersifat spasial dan biasanya lebih konkret dibandingkan dengan rencana tata ruang perkotaan. Baik, materi selanjutnya itu syarat-syarat perencanaan. Jadi menurut M.L. Jihan, rumusan rencana serta keberhasilan suatu rencana memerlukan syarat-syarat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya komisi perencanaan. Komisi tersebut harus dibagi dalam beberapa bagian dan sebagian dibawa kepada ahli seperti ahli ekonomi, ahli statistik, dan ahli teknik yang andal dengan berbagai aspek perekonomian. Yang kedua, perlu adanya data statistik. Perencanaan yang kuat harus ada survei secara menyeluruh terhadap sumber-sumber potensial serta sumber yang ada di suatu negara serta segala setiap kekurangannya. Yang ketiga, perlu adanya tujuan. Perencanaan harus menetapkan tujuan-tujuan seperti meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Syarat selanjutnya yaitu perlu adanya mobilisasi sumber, yakni suatu perencanaan harus menetapkan besar pembiayaan sektor negara yang akan menjadi dasar mobilisasi sumber-sumber yang perlu. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam rencana. Suatu perencanaan harus menjamin adanya keseimbangan yang tepat di dalam perekonomian. Syarat selanjutnya itu adanya administrasi yang efisien dan tidak korup. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup adalah syarat keberhasilan suatu perencanaan. Ya, syarat selanjutnya itu kebijaksanaan. Yang selanjutnya itu ada ekonomi dalam administrasi.
Dan selanjutnya ada dasar pendidikan, lalu ada syarat teori konsumsi, yang terakhir perlu adanya dukungan dari masyarakat. Selanjutnya adalah faktor pengaruh perencanaan. Pertama, faktor yang mempengaruhi lingkungan di mana orang bekerja secara efektif. Kedua, faktor manusia agar supaya masyarakat modern dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan mutu manusia tertentu. Kualitas yang dibutuhkan oleh negara-negara maju yakni hasrat untuk kemajuan material, berminat dalam teknik dan pembaruan, kesanggupan untuk memikul resiko, keuletan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, serta kesanggupan untuk mengindahkan peraturan-peraturan tertentu. Selanjutnya. Nah, materi yang terakhir itu ada studi kasus, di mana studi kasus ini kita membahas tentang perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang pertama itu perencanaan pembangunan di era Orde Baru, di mana pada praktiknya kebijakan perencanaan pembangunan di masa Orde Baru itu dilakukan dengan model top down. Sedangkan perencanaan pembangunan di masa era reformasi itu dilakukan dengan yang lebih bersifat bottom up. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.